warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita berjumpa lagi. Ya, namun pada kesempatan ini saya masih tetap membantu salah satu seorang mahasiswa Universitas Tadulako dengan prodi PPKN. Ya, dengan menyelesaikan tugas skripsinya yang sudah saya sampaikan pada video sebelumnya. Ya, kali ini saya mewakili Bapak Kepala Sekolah SMP Lab School ya untuk menjawab beberapa pertanyaan-pertanyaan. Ya, karena salah satu saya guru mata pelajaran PPKN di SMP Lab School, ya saya memiliki tugas tambahan lainnya seperti wakil kepala sekolah dalam bidang akademik atau kurikulum. Ya, mungkin karena kepala sekolah mungkin belum sempat masuk sekolah karena kurang sehat. Jadi kita doakan bersama-sama mudah-mudahan kepala sekolah cepat sehat dan sembuh dibebaskan segala urusannya, sehingga dapat melaksanakan aktivitas seperti biasa. Maka dari itu tujuan saya di sini ingin mewakili Bapak Kepala Sekolah untuk menjawab beberapa pertanyaan-pertanyaan yang sudah diberikan. Ya, langsung saja pertanyaan pertama. Bagaimana pembentukan sikap bela negara di sekolah SMP Lab School untuk Palu? Berbicara tentang pembentukan, ya, di sini seharusnya ada proses yang dilakukan terlebih dahulu. Ya, proses itu pasti kita melihat bagaimana awalnya, bagaimana tindakan yang dilakukan dan bagaimana hasil dari tindakan itu sendiri. Ya, untuk pembentukan itu sendiri, seharusnya kita untuk pihak sekolah itu sebenarnya kita terlebih dahulu berdasarkan visi misi sekolah yang sudah kita buat. Visi SMP Lab School itu sendiri adalah berakhlak mulia, berilmu, dan berprestasi. 3 kata kunci ini yang kita pegang teguh untuk membuat misi maupun tujuan-tujuan yang ada di SMP Lab School untuk Palu. Ya, jadi bermula dari sini. Ya, setelah itu kita mungkin untuk terkait dengan sikap-sikap atau tindakan-tindakan bela negara yang akan kita terapkan nantinya, kita rancang sikap-sikap apa saja yang kita buat atau yang akan kita aplikasikan di sekolah ini. Ya, itu mungkin dalam bentuk mungkin tata tertib sekolah. Ya, itu kan tadi berawal dari visi misi sekolah dirancang, ya hasilnya mungkin dalam bentuk tata tertib sekolah. Ya, mungkin hasilnya dalam bentuk mungkin kegiatan-kegiatan lainnya dan lain. Ya mungkin tadi sudah saya baca ada beberapa pertanyaan-pertanyaan di sini. Nanti saya akan jawab sikap-sikap seperti bagaimana yang akan kita laksanakan atau kita aplikasikan dalam pembentukan bela negara. Jadi tugas saya biasanya itu membantu Bapak Kepala Sekolah untuk menjadwalkan mungkin seperti membuat tiket, ya, mungkin membuat pelaksanaan kegiatan dengan beberapa guru yang mengkoordinir dari kegiatan-kegiatan tersebut yang terkait dengan bela negara. Jadi saya bersama-sama wakil kepala sekolah dan bidang kesiswaan membuat merancang pelaksanaan atau kegiatan-kegiatan yang ada di SMP Lab School Palu yang terkait dengan bela negara sendiri. Ya, seperti itu. Lanjut. Peran apa yang dilakukan oleh guru PPKN di sekolah di dalam menanamkan sikap bela negara di sekolah SMP Lab School Palu? Ya, berhubung saya juga sebagai guru PPKN dan di sini posisi saya di sini berbicara sebagai Bapak Kepala Sekolah, ya, mewakili Bapak Kepala Sekolah. Jadi ya seakan-akan saya yang mengevaluasi diri saya sendiri untuk guru PPKN. Ya, untuk guru PPKN di sini terkait dengan peran apa yang dilakukan. Sebenarnya peran yang dilakukan ini sangat penting sekali. Ya, karena pada dasarnya kan guru PPKN itu sendiri adalah guru yang harus menanamkan seperti apa itu bela negara. Ya, sudah saya jelaskan di video-video sebelumnya. Semua kalau dilihat dari segi materi, semua muatan-muatan materi itu terkait atau include dengan bela negara. Ya, tinggal bagaimana peran guru itu sendiri, kreativitas dari guru itu sendiri mengaitkan atau mengaplikasikan di dalam proses pembelajaran supaya dapat menumbuhkan rasa cinta siswa terhadap negaranya itu sendiri. Ya, jadi pada mulanya itu peran guru PPKN bukan langsung ke negara, tapi dikenalkan bagaimana rasa cinta terhadap lingkungan sekolah, teman-temannya, guru-gurunya, kepala sekolah, beserta semua warga di sekolah. Di situ kan diajarkan siswa bagaimana cara menghargai antar sesama, menghargai antar gurunya dan lain-lainnya. Ya, jadi kalau menurut saya peran guru PPKN itu sendiri sangat penting. Ya,
karena pada dasarnya memang itu adalah salah satu oknum yang harus membelajarkan, harus menumbuhkan sikap bela negara itu sendiri kepada siswa. Jadi mungkin di samping guru bukan cuma sekedar mengajak siswa, tetapi guru-guru lain juga diajak. Bagaimana cara mengajak? Mungkin dengan cara melaksanakan kegiatan-kegiatan yang ada, seperti mungkin dijadwalkan guru-guru siapa yang mengkoordinir kegiatan ini. Jadi siswa bukan cuma sekedar melaksanakan, tetapi guru juga ikut melaksanakan supaya siswa dapat meneladani guru-guru tersebut. Jadi rasa cinta atau mungkin terhadap negaranya itu sendiri, atau sikap-sikap yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila itu sendiri juga dapat dilihat dari guru yang melaksanakan. Jadi bukan cuma diajarkan, tetapi dilihat atau diteladani. Oke. Apakah Bapak Ibu memberikan arahan kepada semua guru untuk bersikap bela negara sebagai wujud nasionalisme? Yang saya lihat untuk arahan-arahan yang diberikan terutama untuk guru di sini, setiap bulan atau setiap awal bulan kepala sekolah itu selalu melaksanakan rapat. Jadi setiap awal bulan ini rapatnya ini mungkin bukan di luar dari rapat-rapat kegiatan-kegiatan lain. Jadi dalam satu bulan itu mungkin bisa 2 atau 3 kali rapat. Tetapi pada poin intinya setiap satu bulan itu Bapak kepala sekolah itu selalu melaksanakan rapat. Rapat itu merupakan rapat evaluasi yang sudah kita lakukan selama 1 bulan penuh. Ya, di situ kan di saat evaluasi kan pasti dilihat apa-apa saja yang kurang, apa-apa saja yang perlu diperbaiki, atau mungkin apa-apa saja yang tidak sesuai dengan visi misi sekolah. Karena pada dasarnya visi misi sekolah itu sangat include dengan bela negara. Karena pada salah satu visi misi sekolah itu adalah memiliki akhlak mulia. Akhlak mulia itu adalah salah satu wujud dari bela negara. Jadi di situ bagaimana di saat dievaluasi kita ketahui permasalahan yang ada, dan di situ juga Bapak kepala sekolah memberikan arahan-arahan apa yang harus dilakukan terkait dengan kendala-kendala yang sudah dihadapi atau dialami oleh guru-guru yang sudah sekolah. Jadi pada dasarnya Bapak kepala sekolah setiap pertemuan memberikan arahan-arahan yang terkait dengan bela negara, yang dapat dilihat dengan bagaimana visi misi sekolah itu diterapkan oleh sekolah. Seperti itu. Lanjut. Jelaskan bentuk-bentuk penanaman sikap bela negara seperti yang diterapkan di sekolah. Jadi sikap-sikap bela negara itu sendiri, pada dasarnya kan seperti yang kita ketahui, bela negara adalah bagaimana wujud cinta warga negara terhadap negaranya, disertai dengan sikap atau tindakan yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Yang saya amati, ada beberapa kegiatan-kegiatan yang Bapak kepala sekolah sudah dirancang sedemikian rupa yang sesuai dengan visi misi sekolah, dan tidak lupa juga dengan sesuai nilai-nilai Pancasila itu sendiri. Contohnya dalam segi nilai ketuhanan, di sini dibiasakan siswa untuk selalu taat dalam beribadah. Contohnya kan sudah dijelaskan tadi pembiasaan dalam segi keagamaan. Melaksanakan ibadah sholat duha untuk agama Islam, atau berzikir, atau mungkin kultum, asmaul husna, tadarus Al-Quran. Begitu juga dengan agama-agama lain, non-muslim, agama Kristen, ada peribadatan, agama Hindu juga seperti itu, ada sembahyang dan lain-lainnya. Bukan cuma dalam satu hari, itu bisa 2 atau 3 kali dilaksanakan kegiatan-kegiatan ibadah seperti itu. Disertai juga dengan kegiatan-kegiatan perayaan hari besar keagamaan. Seperti itu. Dalam segi nilai kemanusiaan, di sini mungkin bisa ditanyakan kepada siswa-siswanya juga. Atau mungkin yang tidak percaya bisa juga masuk di SMP Lab School, sekolah di SMP Lab School. Di sini kehidupan kekeluargaan di SMP Lab School Unpad Palu itu sendiri, mungkin ini bisa juga ikut dalam segi persatuan, dalam segi kekeluargaan, karena di sini kita saling menghargai antar sesama. Di sini kita itu ibarat keluarga. Siswa pada saat di kelas kita anggap sebagai anaknya kita. Siswa juga menganggap kita sebagai orang tua. Pada saat di luar, siswa menganggap kita sebagai kakaknya, kita anggap kita sebagai adiknya. Jadi sistem kekeluargaan itu sangat erat kaitannya. Jadi
bisa dilihat ya. Biasanya saya bertanya bagaimana kehidupan di SMA pada saat siswa sudah lulus di sini, ya pasti mereka merindukan di SMP. Ya selain mungkin guru-gurunya dan memang itu muda-muda, ya tetap di sini juga sifat kekeluargaan ini sangat erat. Di samping juga dengan kepala sekolah, ya biasanya ada beberapa kegiatan-kegiatan yang bukan cuma siswa yang melaksanakan kegiatan, guru juga melaksanakan kegiatan. Atau mungkin ada acara-acara yang dilakukan oleh gurunya, pasti siswa juga dilibatkan dalam kegiatan itu, entah itu mungkin sebagai undangan atau mungkin sebagai pelaksanaan kegiatan-kegiatan tersebut. Nah, jadi di sini kekeluargaan ini sangat erat. Ya, di situ mungkin dapat dilihat juga siswa menghargai, menyapa gurunya bukan cuma di sekolah tetapi di luar sekolah juga seperti itu. Mungkin siswa melaksanakan acara-acara, mungkin acara-acara di luar sekolah, pasti ya siswa juga akan mengundang gurunya untuk terlibat dalam kegiatan-kegiatan tersebut. Jadi kalau saya pribadi ya, atau mungkin dapat mewakili Bapak Kepala Sekolah di sini, sistem kekeluarganya sangat erat, sangat erat. Jadi mungkin yang tidak percaya bisa masuk di SMP Lepskul supaya dapat ya melihat sendiri, merasakan bagaimana sistem kekeluargaan di SMP Lepskul itu sendiri. Ya bahkan mahasiswa, ya salah satu mahasiswa yang saya bantu di sini, ya itu pasti merasakan bagaimana sistem kekeluargaan yang ada di SMP Lepskul untuk kalau sendiri. Ya bahkan saudara Irfan sendiri yang ingin menyelesaikan studinya, ya bahkan saudara Irfan sendiri sering menginap di SMP Lepskul bersama guru-gurunya. Ya sering menginap ya di sini juga. Ya kita makan bersama-sama di sini, ya membersihkan sekolah sama-sama, menjaga sekolah sama-sama, bahkan melaksanakan proses pembelajaran juga sama-sama. Jadi betapa kuatnya sistem kekeluargaan yang ada di SMP Lepskul Mantap Palu. Oke. Ya di samping juga dengan di sini kan kita ajarkan juga bagaimana siswa berdemokrasi. Ya, di sini kan ada pemilihan ketua OSIS. Kita ajarkan siswa untuk menyuarakan, memberikan hak suara. Kita ajarkan siswa untuk berdebat, mengeluarkan pendapat, aspirasi mereka. Di sini juga kita bentuk organisasi kelas seperti ketua kelas. Ya, dan juga di sini juga kita bekerja sama-sama seperti keadilan sosial itu kan gotong royong, membersihkan sekolah bersama-sama, bukan cuma siswanya, tetapi guru bahkan kepala sekolah itu terlibat bekerja untuk membersihkan sekolah. Jadi betapa eratnya nilai-nilai sila Pancasila yang kita terapkan di SMP Lepskul Mantap Palu. Ya, seperti itu. Lanjut. Faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat dalam penanaman sikap bela negara? Untuk dari faktor itu sendiri, ya mungkin semua sekolah pasti merasakan. Ya mungkin dari segi siswanya, ya, siswanya dan pengontrolan. Ya, mungkin dari situ, siswa dan pengontrolan. Ya, mungkin dalam segi aturan sudah baik. Ya mungkin siswanya mungkin yang tadinya untuk terkait dengan bela negara seperti yang sudah dijelaskan tadi guru PPKN tadi, ya, atau saya sendiri tadi sudah menjelaskan bagaimana mereka fanatik terhadap budaya-budaya dari luar. Pada saat di sekolah hanya pendidikan satu arah, ya, mungkin kurang maksimal. Tapi kalau di SMP Lepskul Mantap sendiri itu sikap, kepribadian, tindakan-tindakan yang dilakukan oleh siswa-siswanya di sini, ya dari 100% 90% itu sudah sangat include terkait dengan nilai-nilai Pancasila. Ya seperti itu. Jadi untuk SMP Lepskul untuk sendiri mungkin untuk kendala terkait dengan bela negara, untuk mewujudkan sikap dari bela negara itu mungkin saya rasa ya, sudah bisa dikatakan mengarah bagaimana sikap wujud dari bela negara. Ya, seperti itu. Mungkin ada beberapa kendala-kendala mungkin dari beberapa siswanya yang fanatik dengan kebudayaan luar, atau mungkin ada pengontrolan ya. Mungkin yang namanya ya guru karena tidak bisa stay di sini, mungkin ada beberapa yang bisa stay, tetapi dengan mengontrol beberapa banyak siswa juga mungkin tidak dapat dikontrol secara sepenuhnya. Jadi mungkin itu poin yang terkait bagaimana siswa serta dengan pengontrolan yang dilakukan oleh guru maupun bapak kepala sekolah. Ya karena kita juga tidak selamanya stay berada di sini, mungkin ada urusan-urusan luar mungkin, atau urusan sekolah mungkin yang mengharuskan kita untuk meninggalkan sekolah. Ya sehingga mungkin ya, kontrol terhadap siswa, atau mungkin siswanya sendiri juga melakukan pelanggaran yang terkait dengan pelanggaran terhadap sikap dari bela negara. Tapi pada intinya siswa SMP Lepskul Mantap Palu ini memiliki sikap atau kepribadian yang yang sesuai dengan nilai-nilai dari bela negara itu sendiri.
mudah-mudahan sampai seterusnya seperti itu. Oke, ya mungkin dari beberapa pertanyaan tadi yang mewakili Bapak Kepala Sekolah ya cukup mungkin seperti itu. Ya, mudah-mudahan sebelumnya saya mohon maaf mungkin apabila ada kesalahan-kesalahan atau mungkin ada kelebihan kata yang saya tambahkan, ya karena saya cuma sekedar mewakili dari Bapak Kepala Sekolah untuk memberikan ya jawaban-jawaban terkait dengan dari segi bela negara itu sendiri. Jadi lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Jadi saya mewakili Bapak Kepala Sekolah juga ya mengucapkan terima kasih kepada guru-guru terhadap siswa juga, dan juga terkait dengan mahasiswa mahasiswa yang sudah ingin meneliti mengetahui bagaimana itu SMP Lab School Unpad Palu itu sendiri. Jadi saya berterima kasih kepada kalian semua karena kalian juga membantu kemajuan dari SMP Lab School Unpad Palu itu sendiri. Jadi saya tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.